Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopurianto, NIM saya 289215034, Prodi Manajemen Plus A2, dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SHSE MM. Untuk kali ini, pembahasan saya kali ini yaitu pembiayaan sekunder perumahan atau SMF. Pengertian pembiayaan sekunder perumahan atau Secondary Mortgage Facility atau SMF adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka panjang bagi perbankan guna sebagaimana telah diubah melalui peraturan Perpres nomor 1 tahun 2008. Sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah pembangunan perumahan berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2005. Dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan atau PP nomor 5/2015 dan Perpres nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan atau Perpres nomor 19/2005. Perpres nomor 19/2005 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu Lembaga Secondary Mortgage Facility atau SMF. Dengan demikian, wewenang SMF khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi pembangunan perumahan. Tugas utama SMF adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber dana atau funding mismatch. Pembangunan dan penyaluran perumahan umumnya merupakan kredit perbankan dalam menerbitkan kredit perumahan. Umumnya merupakan kredit jangka panjang dengan menggunakan sumber pendanaan jangka pendek seperti tabungan, giro, dan deposito. Dalam SMF terdapat dua bentuk pembuatan hukum, yaitu perjanjian antara debitor dengan developer dan perjanjian antara debitor dengan bank. Perjanjian pertama terjadi antara debitor dengan pihak developer yang membangun rumah dengan menggunakan dana dari bank untuk pembiayaan pembangunan perumahan. OJK kaji terobosan pembiayaan sekunder perumahan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengkaji terobosan selain regulasi untuk mendorong pembiayaan sekunder perumahan ini di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami perlu ada terobosan sepertinya. Ini perlu kami dipikirkan kira-kira terobosannya apa sehingga market bisa berkembang, kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nuhaides setelah memberikan sambutan dalam konferensi Asia Fixed Income Summit di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali, pada hari Kamis tanggal 7 bulan 9. Dia mengungkapkan di antara negara ASEAN pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Thailand atau bahkan negara di luar Asia Tenggara seperti Mongolia. Untuk itu, OJK baru-baru ini mengeluarkan peraturan nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman penerbitan dan pelopor efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan yang merubah peraturan sebelumnya PJOK nomor 23 tahun 2014. Dalam aturan baru tersebut, PT Sarana Multigria Finansial atau Financial Persero selaku satu-satunya BUMN yang mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritasi dan pembiayaan bisa menahan lebih dari 10% dari total penerbitan efek baragun aset
surat partisipasi atau IBA-SP. Lebih dari sebagai partisipasi apabila produk kurang diminati pasar. Jika tidak diberikan kesempatan bagi penerbit SME untuk bisa menahan lebih dari 10%, mereka bisa terhambat. Oleh karena itu, dibolehkan di atas 10% dengan syarat nanti mereka akan jual lagi, ucap Nur Haida. Nur Haida berpandangan mencari produk investasi yang berbasis tagihan kredit perumahan itu yang tidak mudah di pasar sekuritisasi dinilai sebagai salah satu yang menyebabkan IBA-SP dalam laba belum banyak dilirik di pasaran. Apalagi lanjut dia perbankan enggan melepas mengingat investasi yang berbasis tagihan kredit perumahan atau cicilan KPR itu dinilai aset yang bagus. Cicilan KPR rata-rata jangka panjang, apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu mereka biasanya langsung potong gaji, jadi pembayaran pasti. Resiko juga kecil. Jadi bagi bank juga berpikir untuk melepas karena ini aset bagus, ujarnya. Selain regulasi yang sudah disesuaikan, Nur Haida mengatakan pihaknya juga harus mendorong penerbitan produk yang lebih banyak untuk disekuritisasi dan mendorong permintaan baik investor dalam dan luar negeri, termasuk kemungkinan adanya insentif. Sebetulnya kajian setiap saat dilakukan, tetapi mana yang betul bisa digunakan untuk mendorong produk makin berkembang, perlu kami lihat mana yang paling tepat. Kami sesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan kesempatan investasi, ucap Nur Haida. Sementara itu, SMA sejak berdiri tahun 2005 hingga 30 Juni 2017 telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR kumulatif mencapai sebesar 32,6 triliun. Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar 8,1 triliun dan penyalur pinjaman sebesar 24,5 triliun dengan jumlah debitor yang telah dibiayai sebanyak 672.000 di seluruh Indonesia. Penyelesaian masalah dengan undang-undang yang terkait. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan perumahan dan pengembangan skim pembiayaan sekunder perumahan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf A dan huruf B perlu menetapkan peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Menimbang A. Bahwa dalam rangka mengingatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. B. Bahwa untuk mendukung upaya penyediaan dana pembangunan perumahan secara lebih efektif dan efisien, perlu diatur ketentuan mengenai pembiayaan sekunder perumahan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang pembiayaan sekunder perumahan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.